Halo Creative People, sekarang saya sudah berada di MKFM, salah satu badan usaha milik Amikom. Lalu di sini sudah ada dengan Ibu siapa? Nama saya Rahmi Arifiana Dewi. Kebetulan diberikan amanah menjadi direktur utama di MKFM Jogja. Kalau saya Olivia Kori Emanuela. Jadi yang akan menemani Creative People. Panggilannya siapa, Kak? Oh, Oli. Oke. Nanti akan menemani Creative People untuk bertanya-tanya tentang apa aja nih yang ada di MKFM. Siap. Oke, saya ingin bertanya Bu, bagaimana MKFM Yogyakarta ini melihat peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung visi dan misi MKFM itu sendiri? Oke, kalau kaitannya dengan visi dan misi berarti kaitannya kan dengan konten atau materi-materi yang disebarluaskan gitu ya. Otomatis kalau yang namanya teknologi informasi itu kan kaitannya pasti dengan hal-hal yang terkait dengan internet, sosial media dan sebagainya. Nah, selama ini radio itu kan hanya disebarluaskan melalui siaran radio, audio. Jadi bentuknya audio. Otomatis dengan adanya perkembangan teknologi informasi itu kan hal-hal yang tadinya hanya sangat sempit ya, radio itu hanya disebarluaskan melalui pemancar radio, itu berarti ada distribusi lain gitu ya, ada channel distribusi lain yang bisa dimanfaatkan oleh radio terutama itu untuk menyampaikan visi misi maupun konten-konten yang disebarluaskan gitu ya. Jadi jalur distribusinya itu jadi lebih luas dan harapannya ya kalau jalur distribusinya lebih luas berarti audiensnya juga jauh lebih banyak dari sisi kuantitinya. Itu aja sih, dan mungkin dari sisi ininya juga ya, persebaran demografi, misalnya usia. Kalau tadinya radio mungkin yang anak muda nggak kenal yang namanya radio portable gitu ya, tapi begitu misalnya MK itu disebarluaskan melalui sosial media, itu anak-anak muda menjadi juga nggak yang namanya siaran radio, atau mungkin siaran radio yang kemudian diterjemahkan dalam siaran digital gitu ya. Jadi mungkin dari sisi kuantiti maupun dari sisi demografi itu jauh lebih luas gitu, persebarannya. Kalau untuk tantangan utama yang dihadapi MKFM dalam mengintegritaskan teknologi dan informasi ini, komunikasi ini dalam operasional dan strategi siarannya itu apa? Kalau tantangan ya, saya senang bahasanya tantangan ya, karena biasanya kan pakai hambatan atau kendala gitu ya. Tapi kalau tantangan berarti kita lebih proaktif untuk menjawab tantangan itu gitu ya. Nah, intinya kalau tadi saya bilang bahwa radio itu siarannya audio gitu kan. Berarti mindset orang-orang radio itu jelas tadinya tuh hanya audio gitu. Nah, otomatis mengubah mindset orang-orang yang sudah terlibat di industri radio itu kemudian menjadi lebih aware terhadap dunia sosial media yang dalam hal ini kaitannya pasti siarannya wujudnya tuh audiovisual gitu ya. Nah, itu yang jadi tantangan terbesar gitu, mengubah mindset gitu kan. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya harus lebih aware gitu. Jadi misalnya kayak siaran, dia lagi siaran, kemudian dia harus yang selama ini ya dia siaran nggak kelihatan mukanya gitu, tapi kemudian ditantang mereka untuk challenge-nya adalah mereka misalnya live Instagram mereka pribadi atau mungkin live Instagram dari channelnya MKFM gitu ya. Nah, itu tantangan tersendiri karena tidak semua orang kemudian langsung 180 derajat bisa berubah dari orang yang tadinya tidak kelihatan secara visual, kemudian dia harus memperlihatkan diri, justru harus memperlihatkan diri secara visual. Nah, itu tantangan tersendiri gitu. Jadi mindset orang-orang yang sudah terlibat di industri radio itu harus kemudian diubah gitu ya, untuk aware terhadap dunia audiovisual. Kemudian yang kedua itu jumlah SDM. Kalau terkait tadi ya mindset itu berarti orang-orang radio gitu ya. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang website, kita bicara tentang sosial media, kita bicara tentang Instagram dan apapun itu pasti bentuknya berbeda dengan
siaran radio. Jadi ini adalah urusan lain yang terkait dengan SDM, di mana pasti butuh yang namanya video editor, kemudian desain grafis dan sebagainya. Jadi kaitannya dengan visual-visual. Nah itu berarti kita butuh SDM gitu. SDM yang paham tentang itu, tentang bagaimana industri digital itu berkembang gitu ya, baik dari sisi kontennya maupun dari sisi trennya. Itu yang kita butuh, karena orang-orang radio sendiri kan tadi masih harus mengubah mindset. Otomatis kita butuh orang lain yang dia mungkin lebih aware dengan dunia digital. Dan yang terakhir tantangannya adalah modal. Jadi modal untuk masuk ke industri digital itu luar biasa, karena tadi industrinya audiovisual gitu ya. Harus punya kamera mungkin, atau mungkin punya hal-hal yang terkait dengan itu tadi, editing dan sebagainya. Nah itu modalnya lumayan lah untuk akhirnya terjun ke situ. Jadi ada tiga tantangan besar gitu bagi radio khususnya ya, industri radio untuk terjun ke industri digital. Oke. Untuk peluangnya yang dapat dimanfaatkan yang GFM itu sendiri untuk di teknologi informasi di masa depan itu apa aja sih, Bu? Kalau kita bicara tentang peluang, berarti kita bicara tentang SDM yang sekarang ini ada gitu ya. Jadi ledakan demografi itu kan anak-anak muda gitu. Anak-anak muda sudah nggak kenal tentang radio gitu ya. Jadi kemungkinan ya ini sudah terlihat dari beberapa tahun terakhir setelah pandemi itu kan pendengar radio itu decline gitu ya, turun gitu. Dan orang mendengarkan radio juga yang tadinya 2 jam gitu, average-nya itu sekarang menjadi setengah jam. Berarti kan ada jumlah yang turun dan lamanya orang mendengarkan radio itu turun gitu. Otomatis kan kita tuh butuh anak-anak muda tuh untuk aware lagi terhadap industri radio gitu. Nah dari mana ya? Dari tempat anak-anak muda ini ngumpul. Di mana sih tempat anak-anak muda ini ngumpul? Ya tentu saja di sosial media gitu. Nah harapannya kalau radio itu kemudian go digital gitu ya, lewat saluran apapun, itu harapannya anak-anak muda itu juga akhirnya kontak lagi ke radio, tahu lagi tentang radio, bisa mungkin terlibat lagi lah dalam industri radio, baik itu sebagai pendengarnya ataupun mungkin juga malah pelaku industrinya gitu ya. Jadi nggak cuma sebagai penonton tapi sebagai pelaku industrinya. Jadi ketika anak muda itu mungkin akan ada di situ, tentu saja peluang radio itu untuk disebarluaskan kepada anak muda itu jauh lebih bisa masuk gitu ya, karena apa? Karena yang terlibat di radio itu juga anak muda. Jadi kalau anak muda membuat satu produksi gitu ya, satu produk kemudian dinikmati oleh anak muda kan nyambung gitu ya. Jadi peluangnya itu, dan tentu saja peluang industri digital pada umumnya ya, kalau misalnya kayak YouTube, Instagram dan sebagainya, itu kan pasti ada peluang penghasilan gitu ya, peluang penghasilan dari industri digital, AdSense lah atau apa. Nah itu peluang kalau kita bicara masa depan, berarti kan tidak 1-2 tahun ini, tapi mungkin 5-10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu akan jadi peluang penghasilan untuk radio gitu. Bentuk programnya sendiri di MGFM ada apa? Kalau program, karena itu tadi ya, kita melihat ya bahwa produk siaran audio itu pasti berbeda gitu ya dengan produk siaran digital gitu kan. Jadi ketika misalnya kita siaran gitu ya, taruhlah kita siaran on air itu inspirasi keluarga misalnya namanya gitu, siarannya 1 jam gitu kan. Saya kok tidak yakin anak-anak muda itu akan mendengarkan selama 1 jam gitu ya. Walaupun misalnya itu kita distribusikan lewat YouTube, di mana
kalau disebarluaskan lewat YouTube itu kan tidak harus di jam ketika siaran radio itu berlangsung gitu ya, bisa jam berapa aja dan di mana saja teman-teman bisa menikmati siaran MQ itu lewat YouTube gitu ya. Tapi kalau untuk kemudian menikmati siaran selama 1 jam, saya kok eh, tidak banyak. Mungkin ada, tapi tidak banyak anak muda yang akan mendengarkan siaran radio, dan itu juga mengacu kepada riset tadi ya, bahwa orang mendengarkan radio itu 1/2 jam itu paling paling maksimal gitu, sehingga ya kita juga mencoba untuk membuat misalnya contoh nih ya, jadi dari siaran 1 jam itu kita bikin short video yang mungkin di situ isinya, karena kaitannya dengan visi misi tadi, misinya MQ itu kan memberikan motivasi dan inspirasi gitu ya. Jadi kita ambil short video yang tadi terkait dengan itu, ada isi motivasinya, ada inspirasinya gitu, yang mungkin nanti anak muda bisa menikmati 5 menit lah, itu kan uh, sudah bisa lebih apa ya, anak muda itu lebih 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 bisa menikmati gitu ya, dengan kita kasih short video gitu. Karena kan kalau itu audio aja kadang-kadang kan sama kayak tadi, tidak banyak anak muda yang tertarik gitu. Jadi harus bentuknya audiovisual gitu. Nah, ya paling tidak itu tadi contohnya seperti itu ya, bagaimana kemudian eh, kami dari MPFM itu mencoba untuk lebih apa ya, lebih lebih bersahabat atau lebih aware gitu ya dengan kebutuhan anak muda gitu. Jadi kalau kontennya jelas motivasi dan inspirasi sesuai visi dan misi. Nah, kalau lamanya durasi konten, nah itu kita sesuaikan dengan hasil riset gitu ya. Jadi misalnya kayak Instagram, anak muda di Instagram tuh kalau lihat short video tuh sekian menit gitu ya. Terus di TikTok juga sekian menit gitu. Nah, itu kemudian hasil riset itu kita pakai gitu ya untuk membuat short video yang apa ya, masih masih relatif, itu adalah yang dibutuhkan oleh anak muda, baik sisi konten maupun sisi durasi. Itu sih, itu contohnya seperti itu. Oke Bu, untuk kan ada banyak platform yang digunakan NCFM tadi. Itu sebenarnya seberapa efektif sih platform-platform tersebut dalam meningkatkan engagement-nya NCFM? Efektif banget sih gitu ya. Jadi gini, misalnya eh karena dari sisi pendengar itu kemudian mengalami decline gitu ya, otomatis kan data pendengar itu pasti juga turun gitu ya. Nah, data pendengar turun. Ketika kita menggunakan sosial media sebagai jalur distribusi lain gitu selain jalur audio, itu kan kalau Instagram itu kan biasanya punya followers gitu ya, followers dan mungkin data engagement gitu ya, yang eh, di apa ya, di yang ada gitu ya di Instagram. Kemudian YouTube juga seperti itu. Jadi ada data engagement juga yang ada di situ. Kemudian kita tahu itu tadi ya, data bahwa berapa lama sih anak muda itu akan akses sosial media gitu ya. Nah, otomatis ya eh, di YouTube kita juga punya subscriber misalnya gitu ya. Nah, otomatis dari data-data itu akan bisa terlihat gitu ya. Jadi akan dibantu, yang tadinya cuma data profil pendengar yang jumlahnya mungkin menurun gitu ya, setiap tahun bisa jadi menurun atau bisa jadi stuck di situ aja gitu ya. Kemudian ada data followers dan subscriber. Nah, itu kan menambah ini ya. Tadi misalnya data pendengar tuh 1.000 orang gitu ya. Nah, data data apa namanya, Instagram tuh mungkin udah 50.000 gitu ya. Kemudian data subscriber malah mungkin ratusan ribu kali ya. Nah, itu kan ratusan ribu ditambah puluhan ribu ditambah 1.000 tadi kan jadi besar gitu ya. Nah, eh, itu yang kemudian apa ya, membuat kami itu tertantang untuk ini banyak banyak sekali orang yang kemudian apa ya, menyimak menyimak audiens yang kemudian menyimak siaran-siaran MK, tapi melalui format yang lain, melalui platform yang lain gitu. Nah, otomatis kami juga berpikir bahwa kemudian
tidak cuma sekedar siaran on air saja yang kemudian kita distribusikan ke jalur-jalur digital, tapi kemudian kita membuat konten-konten yang sesuai dengan platformnya gitu. Jadi misalnya konten yang tren di Instagram tuh apa, konten yang tren di TikTok apa, yang di YouTube juga seperti apa. Nah, kita kemudian tertantang juga untuk membuat konten-konten khas gitu ya, konten-konten khas masing-masing platform, sehingga itu bisa meningkatkan engagement itu tadi gitu ya. Jadi tidak cuma sekedar kita ngumpulin banyak subscriber, followers dan sebagainya, tapi ya hanya itu saja, kita tidak kemudian mengurusi mereka gitu ya. Jadi ketika kita justru punya tanggung jawab lebih gitu ya, pendengar, kemudian ada audience lewat platform digital, netizen gitu ya. Berarti dua-duanya tuh harus kita urusi gitu, harus kita berikan hal-hal yang sifatnya khas di mereka gitu ya. Jadi misalnya kayak 2 menit, tapi 2 menit mereka dapat sesuatu yang lebih gitu. Nah itu sih, jadi apa ya, kalau kita mau itu efektif gitu ya itu tadi, bahwa harus diurusi tetepan gitu. Tapi itu cukup efektif karena biasanya kalau dia netizen itu kan kadang-kadang kalau sudah follow gitu ya, atau sudah jadi subscriber itu kan jadi loyal gitu, dia akan jadi audience loyal gitu. Nah harapannya kan anak muda itu kan ini ya, community gitu ya, community dan sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh temennya gitu. Jadi ketika misalnya bagus nih punyanya MK nih kontennya ini, nah harapannya ya mereka akan mengajak banyak teman-temannya gitu ya untuk kemudian jadi audiens si MKFM, walaupun misalnya belum jadi followers atau subscriber, tapi paling tidak mereka cukup kenal dulu gitu ya. Nah harapannya nanti ngajak terus sih, itu sih harapannya. Jadi efektivitasnya karena lebih ke sekarang ini siapa sih audiensnya media gitu ya, anak muda gitu. Jadi ya apa yang dibutuhkan anak muda, apa yang menjadi hal yang diinginkan, disukai anak muda, ya itu yang akan kita berikan. Oke, terima kasih banyak Ibu atas insight-nya. Dan Creative People, jangan lupa untuk mendengarkan radio MKFM juga, dan siapa tahu juga bisa berkolaborasi, selain menjadi penonton juga bisa menjadi pelaku industrinya ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Sampai jumpa, sukses buat kalian ya.